di sini saya akan menjelaskan gambaran EKG normal. Nah, jadi pada gambaran EKG normal ada gelombang P, Q, R, S, dan T. Dan di antara P dengan Q disebut dengan PR interval, dan di antara S dan T disebut dengan segmen ST. Di sini saya akan pertama sekali menjelaskan gelombang P. Jadi sebelumnya saya menjelaskan terkait dengan sistem konduksi listrik pada jantung, di mana ada 4 bagian yang berkontribusi pada pengantaran listrik jantung, yang bertujuan untuk membuat atrium atau ventrikel berkontraksi. Nah, di sini yang pertama adalah SA node atau sinoatrial. Yang kedua adalah AV node atau nodus atrial ventricular. Kemudian yang ketiga ada bundle His. Kemudian yang terakhir ada serabut Purkinje. Nah, SA node ini berada pada bagian atrium kanan di bagian atas, dan kemudian AV node berada pada atrium kanan juga, namun di bagian bawah di dekat dengan ventrikel kanan. Kemudian yang ketiga bundle His berada pada bagian pertengahan jantung yang memisahkan antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan sampai dengan menjalar di bagian bawah jantung, baik itu jantung kiri dan jantung kanan. Dan fungsinya itu adalah untuk membentuk kontraksi dari ventrikel jantung. Nah, selanjutnya di sini gelombang P terbentuk ketika sinoatrial atau SA node melepaskan impuls untuk membuat kontraksi pada bagian atrium kanan dan atrium kiri agar darah masuk ke dalam ventrikel. Jadi di sini muncullah gelombang P. Yang selanjutnya ketika impuls tersebut dilepaskan dan akan diterima oleh AV node atau atrial ventricular, maka di sini muncullah gelombang antara P ke Q yang disebut dengan PR interval. Dan selanjutnya ketika impuls listrik berjalan ke bundle His dan sampai dengan serabut Purkinje, maka di sini muncullah gelombang QRS. Dan ketika jantung berkontraksi, melakukan proses kontraksi, maka muncullah gelombang segmen ST. Dan yang terakhir, ketika jantung telah memompa atau berkontraksi, memompa darah ke seluruh tubuh ataupun ke paru dari ventrikel kanan dan ke seluruh tubuh dari ventrikel kiri, maka jantung akan mengalami relaksasi. Maka proses relaksasi ini muncullah gelombang T yang dapat dilihat pada EKG. Maka di sini disebut pada gelombang P atrial depolarization, dan gelombang QRS disebut ventricular depolarization, dan di segmen ST disebut ventricular repolarization, dan di segmen T di gelombang T disebut dengan ventricular repolarization. Selanjutnya, pada gelombang P memiliki nilai normal dengan lebar kurang dari sama dengan 0,12 detik dan tinggi kurang dari sama dengan 0,3. Kemudian untuk gelombang QRS di sini dengan lebar 0,06 sampai dengan 0,12 detik dan tingginya tergantung pada sendapan leadnya. Kemudian untuk gelombang Q di sini lebarnya kurang dari 0,4 detik dan kedalamannya itu kurang dari sepertiga R. Kemudian untuk nilai R di sini merupakan defleksi positif pertama pada gelombang QRS dan biasanya positif di lead 1, 2, 3, V5 dan juga V6.
Kemudian untuk gelombang S merupakan defleksi negatif dari gelombang R. Selanjutnya, gelombang T di sini dengan nilai normal kurang dari 1 mV di lid dada dan kurang dari 0,5 mV di lid ekstremitas. Kemudian selanjutnya pada sinus ritem di sini cara menentukannya adalah dengan menentukan apakah iramanya reguler ataupun irregular. Nah, di sini ditentukan dengan cara melihat jarak dari antara QRS1 dengan QRS yang lainnya. Apakah sama atau tidak? Jika sama disebut dengan regular, dan jika tidak sama disebut dengan irregular. Kemudian kita tentukan nilai heart rate dengan tiga cara. Jadi di sini cara yang pertama 300 per jumlah kotak besar antara R ke R selanjutnya. Kemudian yang kedua 1500 per jumlah kotak kecil antara R ke R selanjutnya. Kemudian untuk cara yang ketiga, ambil EKG strip sepanjang 6 detik dan hitung jumlah gelombang QRS dalam 6 detik tersebut, kemudian dikalikan dengan 10 atau ambil dalam 12 detik dan dikalikan dengan 5. Kemudian kita tentukan apakah gelombang P normal atau tidak. Juga dilihat apakah setiap gelombang P diikuti oleh QRS. Kemudian kita tentukan apakah interval PR-nya normal atau tidak dan tentukan gelombang QRS-nya normal atau tidak. Dan kemudian jika kita temukan pada proses penilaian kita tadi adanya untuk menentukan normal tidaknya hasil strip EKG-nya, jika normal maka disebut dengan sinus ritem. Maka kriteria dari sinus ritem itu adalah yang pertama irama yang teratur. Kemudian yang kedua frekuensi heart rate-nya itu 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian gelombang P normal. Kemudian setiap gelombang P selalu diikuti oleh gelombang QRST. Kemudian untuk interval PR-nya normalnya 0,12 sampai 0,2 detik. Kemudian untuk gelombang QRS-nya dengan normal 0,06 sampai dengan 0,12 detik. Dan jika irama tidak mempunyai kriteria tersebut di atas, maka disebut dengan gangguan irama jantung atau disebut dengan aritmia ataupun disritmia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sinus bradikardi, di mana sinus bradikardi ini yaitu denyut jantung yang mana kurang dari 60 denyut per menit, 60 kali per menit. Jadi di sini ditandai dengan kriteria iramanya teratur, di mana jarak antara R ke QRS ke QRS selanjutnya itu normal sama. Kemudian di sini frekuensi heart rate-nya itu kurang dari 60 kali per menit dan untuk gelombang P-nya normal dan setiap gelombang P selalu diikuti oleh gelombang QRS. Kemudian untuk gelombang interval PR di sini juga normal, di mana dengan nilai 0,12 0,12 sampai dengan 0,2 second atau detik. Dan di sini untuk gelombang QRS-nya itu juga normal, bisa kita lihat di strip EKG-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya gelombang P-nya itu normal dan kemudian gelombang QRS-nya juga normal dan gelombang T-nya juga normal. Namun di sini yang berbeda adalah pada heart rate-nya. Di sini bisa kita lihat antara kotak besar dari R yang pertama ke R selanjutnya dan ke R selanjutnya itu. Di sini bisa kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Sehingga ini menandakan adanya denyut yang kurang
atau denyut yang lambat, sehingga menunjukkan kurva EKG-nya itu agak berjauh-jauhan, lebih jauh dari keadaan normalnya. Dan di sini adapun penyebab dari sinus bradikardi ini adanya ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, kemudian rusaknya jaringan akibat usia ataupun penyakit tertentu. Ini maksudnya jaringan jantungnya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh hipertensi dan kelainan jantung saat lahir. Dan di sini pada sinus bradikardi dikatakan bahwa adanya gangguan pada SA node atau disebut dengan sinoatrial, sehingga ketika hantaran listriknya itu melambat, maka kontraksi jantung juga akan melambat. Kemudian di sini disebutkan bahwa pada atlet dan ketika saat kita tidur sinus bradikardi ini normal, dan namun frekuensi yang lambat pada heart rate ini dapat menandakan adanya penurunan cardiac output. Nah, selanjutnya di sini adalah gambar strip EKG yang menandakan sinus takikardi. Di mana takikardi ini adalah kondisi di mana detak jantung berdetak lebih dari 100 kali per menit sampai dengan 150 kali per menit. Nah, sinus takikardi ini disebutkan bahwa kondisi yang muncul akibat adanya gangguan sinyal listrik jantung dari SA node juga, dan yang diakibatkan oleh adanya kerusakan jaringan pada jantung, kelainan jantung bawaan, hipertensi, dan alkoholik. Jadi di sini bisa kita lihat kriteria pada sinus takikardi ada di mana di sini disebutkan bahwasanya yang pertama iramanya itu reguler ataupun teratur. Kemudian frekuensi heart rate-nya itu lebih besar dari 100 sampai dengan 150 kali per menit. Dan pada gambar ini disebutkan bahwa 101 sampai 180 kali per menit. Kemudian untuk gelombang P-nya itu normal, setiap P selalu diikuti oleh QRS kompleks dengan bentuk yang sama. Kemudian untuk PR intervalnya itu juga normal, 0,12 sampai dengan 0,2 detik, dan untuk QRS intervalnya juga kurang dari 0,12 detik atau disebut juga dengan normal ya. Kemudian pada strip EKG ini bisa kita lihat bahwasanya gelombang P ada, gelombang Q ada, gelombang QRS-nya ada, dan juga gelombang T juga ada. Namun di sini jarak dari gelombang antara gelombang ke gelombang selanjutnya sangat berdekatan. Hal inilah yang menandakan adanya takikardi pada irama jantung. Dan ini bisa disebabkan oleh hal yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya di sini ada gangguan irama jantung yang disebut dengan atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi ini disebabkan oleh adanya impuls listrik yang tidak beraturan muncul di ruang atrium, baik itu atrium kanan maupun atrium kiri, yang harusnya itu diproduksi ataupun dilepaskan secara beraturan untuk diterima atau disalurkan ke AV block atau disalurkan ke AV node. Namun di sini impuls listrik sangat tidak beraturan muncul, sehingga menyebabkan kontraksi pada atrium kanan ataupun kiri sangat tidak teratur, sehingga muncullah hasil dari rekaman EKG sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar di sini, iramanya tidak teratur atau disebut dengan irregular. Bisa kita lihat jarak antara QRS yang satu dengan QRS yang lainnya tidak beraturan, tidak sama jaraknya. Kemudian untuk frekuensi heart rate-nya juga bervariasi. Dan di sini biasanya
pasien akan mengalami takikardi. Di sini bisa kita lihat dan heart rate-nya itu bisa bervariasi, bisa lebih cepat ataupun terkadang tidak teratur ataupun melambat. Kemudian untuk gelombang P, di sini gelombang P tidak bisa kita identifikasi karena gelombang P tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwasanya gelombang P itu adalah deskripsi dari pelepasan impuls oleh sinoatrial. Jadi pelepasan impulsnya di sini sudah tidak beraturan, maka muncullah gelombang yang bergerigi yang tidak beraturan seperti pada gambar. Kemudian untuk PR interval juga tidak dapat diidentifikasikan. Dan yang terakhir adalah QRS. Di sini QRS-nya itu normal atau pada gambar disebutkan 0,08 detik. Jadi PR interval tidak dapat diidentifikasi disebabkan oleh proses penerimaan impuls dari SA node itu tidak beraturan atau tidak tercapai dengan normal sehingga tidak dapat diidentifikasi. Kemudian untuk gelombang T-nya di sini juga tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya, saya menjelaskan disritmia gangguan irama jantung yang lainnya disebut dengan AV block. Jadi, di sini AV block ini dibagi menjadi 3 derajat. Yang pertama, saya akan jelaskan first degree of AV block, derajat pertama dari AV block ini, di mana di sini disebabkan oleh adanya sumbatan sebagian ataupun seluruh konduksi impuls listrik yang dari atrium menuju ke ventricle, atau di sini berfokus pada bagian AV node-nya. Dan hal ini juga bisa disebabkan oleh penyakit jantung organik ataupun disebabkan oleh efek digitalis. Dan hal ini biasanya terlihat pada pasien dengan infak miokard dinding inferior jantung. Dan di sini ada kriterianya. Kriterianya itu iramanya teratur, kemudian heart rate-nya itu biasanya antara 60 sampai dengan 100 kali per menit. Kemudian gelombang P normal, setiap gelombang P selalu diikuti oleh gelombang QRS. Dan di sini terlihat bahwasanya interval PR-nya itu memanjang, yaitu garis dari akhir P menuju ke awal Q disebut dengan interval PR. Di sini terlihat memanjang, di mana memanjangnya itu lebih dari 0,2 detik. Dan untuk gelombang QRS-nya itu bisa kita lihat pada strip EKG ini normal dan disebabkan oleh hantaran yang tersumbat pada AV block, maka hantaran listrik ke saluran selanjutnya akan juga dapat melambat. Dan biasanya di setiap tempat antara jaringan penyambung dan jaringan serabut Purkinje akan menghasilkan interval PR yang panjang. Dan biasanya hantaran ventricle biasanya normal. Nah, pada strip EKG ini bisa kita lihat bahwasanya gelombang P normal, gelombang QRS-nya normal, dan gelombang T-nya juga normal. Namun di sini bisa kita lihat bahwasanya adanya pemanjangan gelombang pada garis akhir P ke awal Q, di mana disebut dengan interval PR. Nah, selanjutnya di sini ada AV block derajat 2 tipe 1. Jadi pada derajat 2 tipe 1 ini terdapat irama yang tidak teratur. Nah, kemudian frekuensi heart rate-nya itu 60 sampai dengan 100 kali per menit atau kurang dari 60 kali per menit, dan gelombang P normal, tetapi ada
satu gelombang P yang tidak diikuti oleh gelombang QRS dalam satu siklus. Kemudian untuk gelombang interval PR semakin lama akan semakin panjang sampai ada gelombang P yang tidak diikuti oleh gelombang QRS. Kemudian siklus berulang. Kemudian pada strip ini gelombang QRS-nya itu normal. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pada satu siklus perekaman listrik jantung di sini didapatkan P normal, kemudian QRS-nya juga normal dan gelombang T juga normal. Namun semakin lama di sini gelombang interval PR-nya itu semakin memanjang. Hal ini menandakan bahwa aliran listrik semakin lama untuk melewati AV node. Jadi di sini pada siklus ini juga didapatkan bahwasanya dalam satu siklus ada gelombang P yang tidak diikuti oleh gelombang QRS. Selanjutnya di sini untuk AV block derajat 2 tipe 2 didapatkan bahwa irama yang tidak teratur, kemudian frekuensi heart rate-nya itu kurang dari 60 kali per menit, kemudian gelombang P normal, ada satu atau lebih gelombang P yang tidak diikuti oleh gelombang QRS, dan interval PR normal namun memanjang secara konstan, dan gelombang QRS-nya di sini normal. Nah, di sini bisa kita lihat untuk gelombang pada interval PR semakin lama semakin memanjang, dan juga gelombang P semakin dalam satu siklus semakin banyak tidak diikuti oleh gelombang QRS, dan ini menandakan bahwasanya penyumbatannya itu sudah sangat berat dan tidak mampu arus listrik ini tidak mampu melewati untuk ke bagian saluran di bundle his. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar yang kedua, yang bagian bawah strip yang kedua, di sini tidak ada gelombang QRS setelah P yang pertama, P yang kedua, dan adanya gelombang QRS setelah P yang ketiga. Dan selanjutnya berulang kembali. Nah, selanjutnya untuk derajat yang terakhir yaitu third degree of AV block. Jadi di sini disebutkan tidak ada hubungan antara gelombang P dan gelombang QRS kompleks dan laju sinus reguler. Jadi di sini kenapa disebut bahwasanya gelombang P tidak ada hubungan dengan gelombang Q? Karena di sini memang sudah total block pada AV node, sehingga jantung melakukan kompensasi untuk berusaha agar ventrikel berkontraksi, sehingga jantung itu mengeluarkan sinyal listrik dari bagian bawah jantung agar dapat berkontraksi dan menyalurkan darah ke paru-paru maupun ke organ lainnya dan ke seluruh tubuh. Jadi di sini pada saat ini frekuensi jantung berkurang drastis, mengakibatkan penurunan perfusi ke organ vital seperti otak, jantung, ginjal, paru, dan kulit. Dan di sini karakteristiknya itu irama bisa melambat tapi teratur. Kemudian untuk frekuensi heart rate kurang dari 60 kali per menit, frekuensi atrium 60 sampai 100 denyut per menit, kemudian frekuensi ventrikel 40 sampai 60 denyut per menit, dan bila irama yang lolos berasal dari daerah penyambung 20 sampai 40 denyut per menit bila irama yang lolos berasal dari ventrikel. Nah, di sini gelombang P-nya itu normal, akan tetapi gelombang P dan gelombang QRS berdiri sendiri, sehingga gelombang P kadang-kadang diikuti, kadang-kadang tidak. Kemudian untuk interval PR-nya itu berubah-ubah ataupun tidak ada. Dan untuk gelombang QRS normal atau lebih besar dari 0,12 detik. Kemudian untuk hantarannya itu nodus SA melepaskan impuls dari gelombang P, dan dapat dilihat namun mereka disekat dan tidak dihantarkan ke ventrikel, sehingga irama yang lolos
dari daerah penyambung biasanya dihantarkan secara normal ke ventricle, dan irama yang lolos dari ventricle bersifat ektopik dengan konfigurasi yang menyimpang. Bisa kita lihat pada strip EKG pada gambar. Di sini gelombang P-nya itu ada, namun terkadang tidak berhubungan dengan QRS.